Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Penjelajah Alas Belitang bersama saya Fatur Rahman. Kali ini saya berada di salah satu hutan di Belitang, tepatnya di Desa Pulau Saro. Dan seperti yang terlihat di sini masih sangat asri alamnya, belum banyak terjamah manusia. Masih banyak hutan-hutan, dan rencananya nanti malam saya mau tidur di sini guys, karena menurut saya ini yang paling cocok dan aman buat saya menginap nanti malam, karena di sekitar sini masih banyak rumput-rumput yang bergoyang. Terlihat di sini masih tempatnya masih banyak hutan-hutan. Dan rumputnya pun di sini sangat tajam guys. Saya tadi jalan saja kebeler sikil saya guys. Nah makanya saya mau tidur di atas jembatan sini. Tapi semoga saja nggak ada yang lewat, karena nanti kalau ada yang lewat saya kepelintir nanti guys. Nah guys, sambil nunggu sore saya mau nyoba mancing di sini dulu guys. Ini kayaknya ikannya banyak guys. Lihat, nyablek-nyablek. Saya mancing pakai cacing ini guys. Ini bukan cacing sembarang cacing ini guys. Nih, ini harus cacing persilangan dari cacing potong sama cacing kampung guys. Ini hasilnya. Kalau cacing tanah biasa nggak bakal dapat di sini guys. Nah, langsung kita cemplungkan. Jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambil nunggu pancing saya dimakan, saya mau cerita sedikit guys. Oke guys, ini sepertinya digondol tadi guys. Dapet guys, lihat. Ini namanya ikan betok guys. Baru belum ada semenit saya mancing sudah dapat guys. Terbukti di sini belum terjamah manusia. Ini kalau sampai malam bisa dapat 5 kiloan saya di sini guys. Dan saya lupa nggak bawa wadah.
kita. Nah, saya mau cerita sedikit guys. Jadi saya dulu pernah kesini guys. Jadi ini bukan yang pertama, ini ada yang ketiga kalinya lah saya kesini. Jadi saya sudah agak hafal wilayah sini. Di sini tuh ada cerita yang cukup viral dulu. Ini cerita seorang wanitanya nyemplung guys. Ini gimana ini ngambilnya ini? Dan nggak dapat. Sudah terlihat di sini aura-aura nggak benernya deh. Ini saya mulai ketar-ketir. Nah, lanjut ke ceritanya. Jadi bocil ini dia nggak tahu umur berapa, dia masih sekolah di kelas 2 SMA dan dia tinggal cuma sama bapaknya doang guys. Dan anak ini namanya Sebalos. Dia ini tinggal sama bapaknya, dan anak orang nggak punya guys. Bapaknya kerjanya serabutan di ladang, buruh-buruh. Dan anaknya juga bandel, orangnya nakal. Pokoknya nggak nurut lah sama orang tua. Nah, suatu ketika anak ini mau minta motor Aerox guys sama bapaknya, karena teman-temannya di sana motornya udah bagus-bagus, jadi dia minta Aerox. Nah, bapaknya disamperin di rumah nggak ada, terus dia langsung nyamperin ke tempat kerja bapaknya di ladang itu. Nah, dia bilang gini, "Pak, pokoknya aku tukoknya Aerox saiki." Nah, setelah anaknya bilang itu, bapaknya menjawab gini guys, "Motor Aerox ini motor larang le, sik tunggu bapaknya panen ya le." Nah, katanya gitu kata bapaknya. Terus anaknya jawab lagi gini, "Ora iso, pokoknya aku njaluk Aerox saiki, nek ora saiki sawahmu tak bong." Terus bapaknya jawab gini, "Ya aja to le, iki sawah bapake le, iki nggih sandang pangane awak dhewe." Terus setelah itu anak ini marah dan pulang guys. Terus bapaknya ikut pulang juga. Terus sampai di rumah, anak ini nggak ada di rumah guys. Terus ditungguin sampai malam, anak ini kok nggak pulang-pulang. Terus dia nyariin ke rumah teman-temannya, nggak ada guys. Nah, ini kedua lagi guys, enggak. Nah, terus bapaknya pulang. Terus bapaknya kepikiran omongan tadi sore yang dibilang anaknya kalau mau bakar sawah bapaknya ini. Nah, bapaknya jadi khawatir kalau omongan anaknya ini benar guys. Nah, bapaknya ini terus datang ke sawah malam-malam guys. Dan benar, setelah nyampe ke sawahnya ini udah terbakar separuh lebih guys. Dan anaknya pun itu masih di situ. Dan bapaknya nyamperin anaknya,
langsung nampar anaknya, plok, terwampar gitu guys, sampai anaknya ini jengkelit guys. Terus bapaknya bilang gini, iki sawe pae lho le, kok buang lepet mangan opo. Nah terus anaknya jawab, salahmu, aku njaluk air kok tambah tukok nih yo sawahmu tak buang. Terus bapaknya marah, bapaknya bilang gini, oh dasar bajingan, tolol, goblok, anak pungut. Terus anaknya marah, terus menjongkrokkan. Nah ini menjongkrokkan dan nggak sengaja bapaknya ini jatuh ke api yang lagi besar itu guys, yang banyak bara api yang besar itu guys. Nah anak ini ketakutan, bapak ini minta tolong sambil teriak minta tolong, kesakitan, dan anak ini nggak mau nolong guys. Malahan anak ini lari pulang. Nah setelah itu besok paginya ada orang yang ke sana guys. Orang itu kaget karena udah sawah-sawah di sana udah kebakar guys, dan cukup luas di sana. Dan dia manggil Pak Lurah dan warga sekitar untuk ke sana untuk memadamkan api. Warga yang datang ke sana dan dia kaget melihat ada kebakaran sawah di sana guys, dan udah banyak sawah yang terbakar di sana. Dan dia pun nelpon Pak Lurah, dan Pak Lurah suruh bawa warga yang sebanyak-banyaknya buat madamin api. Nah setelah api padam, nggak sengaja satu orang melihat ada ini guys, bangkai manusia yang sudah geseng. Nah terus kagetlah dia ini, nah ini orang katanya. Terus dia teriak, terus warga pada nyamperin ke sana, ternyata benar itu adalah orang yang terbakar di sana. Setelah itu mayat itu pun langsung dibawa ke rumah Pak Lurah guys, dan mereka bingung ini mayat siapa karena udah mukanya itu udah nggak kelihatan guys, udah hangus semua, dan tubuhnya itu banyak yang peritil guys, nggak utuh. Nah setelah mereka berunding, dan ada satu warga yang bilang kok ini badannya bentuknya kok mirip bapaknya si Sebalos katanya. Dapat guys? Enggak. Katanya kok mirip bapaknya Sebalos. Terus warga juga bingung karena Pak Sebalos dari tadi ada kejadian kebakaran nggak pernah muncul guys. Terus dibawa ke rumah sakit, orang mayat ini bawa ke rumah sakit, terus di ronsen guys, ternyata benar ini mayat si Bapak Sebalos. Nah warga ini disuruh ngabarin ke rumahnya si Sebalos ini guys. Setelah terus orang ini datang ke rumahnya, ternyata Sebalosnya udah nggak ada guys. Nah setelah itu bingung karena keluarganya cuma si Sebalos ini. Terus setelah itu dimakamkan guys, nyampe dimakamkan pun si Sebalos ini pun nggak datang guys, dan makamnya pun di dekat rumah Sebalos ini. Setelah itu ternyata Sebalos ini nginep di rumah temennya guys. Setelah kejadian itu dia takut disalahkan, takut dipenjara juga di sana. Dia tidur di rumah temannya sampai beberapa hari. Nah selama beberapa hari itu tiap dia tidur itu dia selalu mimpiin ayahnya guys, dan ayahnya selalu bilang gini, kuwi sawe pae lho le, aja sibong. Nah katanya gitu guys. Sampai terus anak ini takut. Dapat guys. Nah
Anaknya ini pun ketakutan guys. Dan dia bilang sama temennya kalau dia mimpiin ayahnya. Terus temennya nanya, loh kok kamu mimpiin ayahnya terus? Bukannya ayah kamu masih sehat? Nah, terus temennya nanya lagi, kok kamu di sini terus nggak pulang-pulang gitu. Nah temennya ini sebetulnya juga enek guys, di sana ditumpangin terus karena ini makannya banyak dan maunya makan itu sama telur terus guys. Jadi telur di petarangan itu habis dimakan sama dia terus guys. Nah, kita lanjut ke sebalas ini yang cerita tadi. Terus dia ini jujur guys sama temennya ini, kalau sebenarnya ayahnya ini udah meninggal, tapi dia nggak bilang kalau dia yang menyebabkan kematian ayahnya. Terus si temannya ini nyuruh dia pulang guys. Masa ayahnya meninggal dia nggak melayat gitu, dia nggak mau. Terus dia diusir lah di sana sama temannya itu, dan dia bingung guys mau tidur di mana. Dan akhirnya dia ini lontang-lantung tidur di emper-emperan. Di emperan pun diusir. Terus dia tidur di pos ronda itu guys. Nah dia tidur di sana cuma pakai sarung. Sekitar dini hari itu ada yang bangunin guys. Ada yang meraba dia, meraba ini apa? Ini batuk guys, diraba itu. Dan dia bangun, dia terkejut setelah lihat mukanya itu ternyata bapaknya itu guys. Nah dia terkejut, kaku, dia nggak bisa gerak guys. Dan bapaknya bilang gini guys, dasar anak tolol kamu, udah dibesarin lama-lama tapi masih aja tolol. Ini bapak kamu sendiri yang kamu bunuh, katanya gitu. Terus pokoknya bapak sumpahin kamu kalau nggak minta maaf ke kuburan bapak, hidup kamu bakalan sengsara, bakal bapak ganggu terus. Nah itu katanya guys. Terus anak ini tiba-tiba bisa gerak lagi, terus dia lari guys. Lari pun dia bingung kemana, dan dia pun bingung lari. Tiba-tiba dia ini masuk ke hutan guys. Pokoknya dia ketakutan, lari terus. Keserimpet, kesandung, dia pokoknya lari terus. Sampai dia kejelungup ke kalenan. Ini kalenannya guys, biur gitu loh. Dia menyat guys, lari ke sana. Pokoknya dia udah nggak kenal sakit lagi guys, saking takutnya itu. Tiba-tiba dia berhenti, udah di ladang baknya yang udah kebakar itu guys. Nah, dia kaget kok nyampe situ dia, padahal larinya nggak ke arah situ. Nah setelah itu dia melihat mayat bapaknya yang habis terbakar tadi guys di situ. Nah dia di situ panik lah guys, kok masih ada mayat bapaknya, padahal itu udah 40 harian bapaknya meninggal di situ guys. Dia lari lagi pokoknya guys, lari enggak. Terus tiba-tiba kok dia munculnya pas di kuburan bapaknya guys, dan di situ ada nama bapaknya di nisannya itu, pas di kuburan bapaknya. Dia kaget lagi guys. Situ dia udah nyerah, di sana udah pasrah, dan dia minta maaf sama bapaknya guys. Terus dia bilang gini guys, Pak, nuwun sewu Pak, kula akeh salah, ya tanglet kalau sepurane karo sampean, kula nyuwun sewu tenan Pak, jen sewu. Itu katanya. Terus tiba-tiba ada suara guys, kowe iki lek
jaluk ngapura aja karo kuburan, karo Gusti Allah. Katanya gitu, ada yang suara-suara gitu guys. Nah anak ini kaget dan dia minta maaf, berdoa. Setelah itu ada suara lagi setelah anak ini berdoa. Suaranya bilang gini guys, kamu ini kau iki lek dadi anak sing bener le, ojo ngrepoti wong, dadi anak sing nurut. Kowe saiki ra ndek sapa-sapa, kuwi openono omah iki, openono kebon iki kae. Tak dongakake anakku iki, walaupun kuwi anak pungut, iso sukses. Terus anaknya bilang, amin, nggih, suwun Pak. Terus anak ini pun pulang ke rumahnya, ke rumah yang dia tinggali dulu sama bapaknya, dan dia di sana tidur. Dia pun malam itu pun tidurnya udah mulai nyenyak, gak diimpikan yang aneh-aneh lagi sama bapaknya. Dan dia habis itu besoknya minta maaf sama orang-orang yang di sebelah rumahnya, tetangga-tetangganya kalau dia pernah buat salah. Bahkan sama guru-gurunya dia juga minta maaf, dan dia nggak akan ngulangi lagi. Nah semenjak itu dia itu jadi anak yang baik guys, jadi anak yang soleh, berbudi pekerti luhur. Nah setelah dia minta maaf sama tetangga, sama teman-temannya, dan dia pun berubah guys, jadi anak yang lebih baik, yang nggak ngeselin orang pokoknya. Dia pun sekolah juga benar, dan dia mau sekarang ini udah mau kerja guys, kerja di sawah bapaknya yang dulu. Nah setelah ini ceritanya udah dia lulus SMA, dan dia mau pun bingung mau lanjut kemana setelah SMA, karena kalau mau kuliah dia nggak punya duit guys. Nah setelah dia bingung, habis lulus itu dia jalan nyebrang, ketabrak mobil guys, jeder, ambruk lah dia guys. Terus dia dibawa ke rumah sakit. Nah kebetulan yang nabrak ini orang kaya guys, dia ini bos besar, dia ini punya mall guys. Kebetulan orang ini orang baik guys, dan dia nggak punya anak guys, jadi dia ini nggak bisa punya anak sama istrinya. Dan ditanya-tanyai, "Bene sapa le? Aku kan duwe sapa-sapa pisan, Pak." Ya gak iso. Lah aku urip dhewe lho, Pak. Bapakku mati. Bapaknya sama ibu ini yang numbur tadi berunding dia. Nah, kita kan nggak punya anak. Gimana kalau anak ini yang udah kita tabrak tadi kita angkat sebagai anak kita? Nah, jadi itulah akhirnya si Sebales ini diangkat jadi anaknya orang kaya ini dan hidupnya pun sekarang jadi makmur guys. Dia jadi penerus perusahaan bapak ini. Jadi ini judulnya anak pungut yang dipungut orang guys. Nah pesan yang bisa diambil dari cerita saya ini adalah jangan minta aerok guys. Itulah pesannya. Karena motor yang lebih murah banyak. Oke, ini sepertinya udah mau maghrib guys, udah gelap. Dan saya mancing cuma dapat satu ini aja guys. Kayaknya udah nggak mau makan. Jadi cukup di sini. Lanjut nanti malam lagi guys. Sampai jumpa nanti malam guys. Guys, mancing dari tadi sore baru dapat satu doang guys. Kayaknya saya mau tidur aja ini guys, karena mancing nggak dapet, terus capek gini.
Saya nanti mau tidur di sini aja guys. Dan ini cuacanya juga cerah. Jadi saya nggak masang tenda, nggak masang plastik guys. Sebelum tidur saya mau cek sekeliling dulu guys, siapa tahu ada ular atau ada buaya. Dan ini tempatnya juga sangat lebat. Kita lihat sekitar sungai dulu guys. Kok saya agak merinding ya guys. Astagfirullahaladzim. Saya mau tidur aja guys, karena sini saya mulai merasa ada yang aneh. Jadi sebaiknya saya jangan mengganggu guys. Jadi saya langsung tidur aja guys. Sepertinya saya mau langsung pulang guys, walaupun masih gelap. Kayaknya mau pulang aja guys, soalnya semalam
Saya merasakan hal aneh di sini, guys. Nggak tahu kerekam di kamera apa enggak. Yang penting saya melihat ada sosok putih di belakang saya, nih, guys. Saya tidur juga tadi malam kurang nyenyak juga, guys. Makanya sekarang sudah jam 5.36. Saya mau pulang saja, guys. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, terima kasih.